يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Bapak, Ibu-ibu, pada pagi hari ini hendaknya kita mohon kepada Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan sekaligus tidak ada seorang pun yang tahu apakah apa yang kita lakukan pada pagi hari ini tercatat di sisi Allah atau tidak. Selama kita ikhlas karena Allah semata dan muttaba'ah kepada Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita berharap semua amal-amal kita diterima oleh Allah. Salawat dan salam selalu hendaknya tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, tentu kepada seluruh pengikut setianya. Kita tentu termasuk di dalamnya yang memperjuangkan dan mempertahankan sunnah-sunnahnya sesuai dengan kemampuan kita tentunya, karena segala sesuatu terkait dengan kemampuan, karena batas kemampuan kita berbeda-beda. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqallah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu, asalkan tidak korupsi kesanggupan. Jadi kita ini bukan korupsi uang aja, kadang-kadang kesanggupannya juga kita korupsi dengan ayat tadi. Kata Allah, kan saya kalau semampunya. Padahal kita mampu melakukan amal-amal, tapi kita bersandar kepada ayat tadi. Ya sudahlah, semampu saya segini. Itu padahal di sisi lain kita mungkin kita sedang menipu diri kita sendiri. Batas akhir kemampuan seseorang setelah upaya barulah tawakal kepada Allah. Itulah kemampuan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal yang kita kerjakan, tahukah seseorang diterima atau tidak amalnya? Ali radhiyallahu anhu berkata, seandainya aku tahu amalku diterima, maka aku bersyukur kepada Allah, dan seandainya aku tahu amalan orang lain diterima, maka aku akan memberi selamat kepadanya. Dan kalau aku tahu tidak diterima, aku ucapkan bela sungkawa atasnya, atas musibah tersebut. Dengan perkataan para sahabat, kita tidak tahu amal kita diterima atau tidak. Cuma berharap boleh, menetapkan tidak boleh, karena tidak seorang pun tahu. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, wahai yang diterima amalnya, selamat untukmu. Wahai orang yang ditolak amalnya, semoga Allah mengganti musibahmu dan mengampuni dosamu. Karena perkataan Ali radhiyallahu anhu dalam
hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 27. Makanya beliau radhiyallahu anhu berkata, jangan kalian pedulikan amal yang sedikit, tapi pedulikanlah diterima amal tersebut. Tidakkah kalian mendengar firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin? Sesungguhnya Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa. Jadi sesungguhnya Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sebagian kaum muslimin merasa ujub ya, atas amal soleh yang mereka lakukan, atas hasil usaha mereka, dan mereka tidak peduli diterima atau tidaknya amal mereka, karena sesungguhnya Allah yang memberi taufik dan kemudahan untuk beramal soleh. Jadi sebagian kita mungkin sudah banyak amalnya, kita bisa melakukan segala ketaatan kepada Allah lebih daripada orang lain. Orang lain mungkin tidak bangun malam, kita bangun malam. Orang lain mungkin tidak saum sunnah, kita saum sunnah. Ya, orang lain mungkin tidak melakukan ketaatan-ketaatan lain, tapi kita melakukan. Terus timbul dalam hati kita ujub. Tahu ujub nggak? Ujub itu lebih kecil, lebih bahaya daripada riya. Kalau riya itu dibutuhkan orang lain untuk menilai, kalau ujub tidak. Dia muncul dalam hati perasaan seseorang, oh saya ini ternyata hebat, saya ini lebih dari orang lain. Padahal belum tentu amal kita itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita sudah merasa ujub. Oleh karenanya dalam surat Yunus ayat yang ke-9 kembali perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seseorang yang bisa melakukan ketaatan kepada Allah hanya semata-mata hinayah dari Allah, pertolongan dari Allah. Tanpa pertolongan Allah tidak seorang pun yang mampu untuk melakukan amal-amal soleh. Seandainya Allah biarkan saja kita ini, maka kita akan jatuh kepada bujuk rayu setan. Setiap orang rentan sekali untuk mengikuti langkah-langkah setan. Oleh karenanya kita jangan ujub. Tak usah berbangga diri kita ini bisa melakukan ketaatan-ketaatan, padahal belum tentu juga diterima. Kita hanya memohon kepada Allah. Ya. Dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya yang kita ucapkan? Yang setiap di akhir salat kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan ini? Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah salah satu barakah yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya. Karunia yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya itu adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rezeki yang baik, yang thayyib. Yang thayyib sudah pasti halal, yang halal belum tentu thayyib. Oleh karena itu kalau Allah mempergunakan dalam ayatnya halalan thayyiban, kalau halal disebut mesti berendeng dengan thayyib. Tapi ketika Allah menyebut thayyib, Allah tidak perlu lagi menggandengkan dengan halal, karena thayyib itu sudah pasti halal, sedangkan halal belum tentu thayyib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayatnya dalam surat 16
Surah An-Nahl ayat yang ke-114. Perhatikan ayat ini. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi yang thayyib dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukuri nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Di sini dua kalimat direndengkan Allah. Maka orang yang tidak merasa menyembah kepada Allah, ya silahkan makan yang tidak halal dan tidak thayyib itu maknanya sebenarnya. Kalau kita masih merasa masih menyembah Allah, makanlah yang halal dan yang thayyib. Jangan sampai seperti yang sudah saya jelaskan. Ya, orang-orang yang berada di luar kita itu, kata Allah, makan dan minum seperti binatang ternak gitu. Ya, kalau binatang tahu nggak yang halal dan yang thayyib? Ya tidak tahu lah, yang namanya binatang makan aja. Mereka bersenang-senang seperti binatang, kata Allah. Kemudian kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 172, coba perhatikan perkataan saya tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sama enggak? Apa yang kurang dalam ayat ini? Coba. Ada enggak kata halal di situ? Tidak ada toh? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Tidak perlu Allah katakan halal lagi. Sudah thayyib. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang thayyib, yang sudah pasti halal, yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah. Sama enggak ujung ayatnya? In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kau merasa masih menyembah Allah. Ternyata kenapa ayat ini yang dibawa oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Karena orang yang makan yang tidak halal dan tidak thayyib sulit untuk dibawa taat kepada Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, hasil makanan yang tidak halal ini, yang kita jadi tubuh kita ini dari hasil yang tidak halal dan tidak thayyib itu, makan yang haram itu, pertama doa ditolak, doa tidak diterima. Ya. Kemudian yang lebih bahaya lagi, tubuh ini lebih layak untuk masuk neraka, dibakar di api daripada masuk surga. Sebahaya itu ternyata, karena makanan itu mempengaruhi jiwa seseorang. Salah makan, runyam urusannya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sebegitu pentingnya, ya, memerintahkan kepada hambanya yang Allah pasti lebih tahu, dalam surat yang ke-80, surat Abasa ayat yang ke-24. Ya. Apa kata Allah? Falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ya. Hendaknya setiap manusia, kata Allah, memperhatikan makanannya. Apa yang dia makan, apa yang dia makan itu berpengaruh kepada kejiwaan. Makanya kalau kita ini salah makan, susah diajak taat badan ini, sulit rasanya, berat gitu. Harusnya kita bertanya, jangan-jangan saya salah makan apa ini, kok susah sekali diajak bertaatan kepada Allah. Ya. Oleh karenanya, kalau kita merasa bahwa kita sudah melakukan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, tentunya maka kita tinggal membutuhkan pertolongan Allah untuk mentaati Allah. Ketika pertolongan Allah itu datang, karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang tadi sudah saya sebut, kita belum baca, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati yahdi bihim rabbihim biimanihim tajri min tahtihal anharu fi jannatin na'im.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, iman amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Allah dalam keimanannya. Ayat ini kalau tidak diterjemahkan oleh mufassirin, kita sulit memahaminya. Karena ini tingkatan kita bukan ulama. Dan kita ini hanya seorang da'i yang mengajak kepada pendapat ulama. Jadi nggak usah, kalau sudah ulama-ulama kita sudah berpendapat, nggak usah bikin pendapat baru lagi. Nggak penting pendapat ente, nggak penting pendapat anak, gitu ya. Nggak penting. Oleh karenanya Ibnu Katsir rahimahullah berkata, kalimat Rabbmu memberi petunjuk atas keimananmu atas dasar amal dan amal soleh atas dasar iman tadi. Allah mudahkan untuk melakukan amal-amal yang menuju ke surga. Jadi bukan untuk bertanya diterima apa tidak ya. Karena nggak mungkin juga ada yang bisa jawab. Ada beberapa ijtihad, nanti kita akan baca ijtihad para ulama, tanda-tandanya insya Allah akan kita tuntaskan nanti kalau waktunya cukup. Kalau enggak ya kita sambung insya Allah bulan depan. Enggak selesai bulan depan lagi, enggak selesai bulan depan lagi. Lagian kapan pula selesainya ngaji? Emang ada yang udah tamat? Pertanyaannya apa udah ada yang tamat gitu? Jadi perhatikan saudara kita, kalau dia sudah berhenti ngaji berarti sudah khatam, gitu ya. Dia sudah khatam, sudah ditutup maksudnya. Khatam itu sendiri kan ditutup ya Ustaz ya. Iya. Ini ditutup sudah. Mau apa lagi? Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, karena dia sudah dianggap mati. Itu pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang masyhur. Ya. Jadi kembali kepada masalah diterima dan tidaknya amal seseorang, tidak ada seorang pun tahu. Tapi kita yakin atas dasar keimanan dan amal soleh yang kita lakukan, Allah memberi pertolongan kepada kita untuk melakukan amal-amal tersebut yang bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah. Karena itu surga Allah itu adalah karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu adalah bagian daripada amal-amal soleh yang dipermudah Allah untuk melakukannya. Jika ini tidak dipahami dengan benar, kalau gitu amal nggak perlu. Apalagi kalau mengutip dalil ya. Rasulullah SAW bersabda, kan semua hafal kita. Seorang tidak ada yang masuk surga karena amalnya kecuali karena rahmatnya. Lah Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, rahmat Allah yang paling besar itu adalah pertolongan Allah yang diberikan kepada hambanya untuk melakukan amal-amal soleh. Jadi kalau kita ini terpaku dengan nanti karena rahmat Allah saya maksud, jadi gak perlu amal, ya justru sengaja mencampakkan dirinya kepada kebinasaan, berarti mencampakkan dirinya kepada nerakanya Allah. Itu sengaja kita mau mencampakkan diri kita kepada nerakanya Allah tadi, karena kita berhenti dalam beramal ya. Kemudian ada seorang mukmin walaupun bersungguh-sungguh melakukan amal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah dengan bermacam-macam takarub. Takarub itu bagian daripada upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Namun dia merasa sangat takut amalnya tidak diterima. Ada satu riwayat yang sahih yang saya terima disampaikan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang satu ayat. Perhatikan, ayat yang dimaksud adalah ayat yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 60. Perhatikan, ini istri beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa maksud Allah walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un?
Surat 23 ayat 60. Dan orang-orang memberi apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-Nya. Apakah yang ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha? Apakah mereka itu minum khamr atau mencuri ya Rasulullah? Beliau berkata, bukan itu wahai binti As-Siddiq. Maksudnya perkataan wahai anak Abu Bakar Siddiq kan gitu ya. Akan tetapi mereka melakukan puasa, sedekah dan amal-amal yang lain, tapi mereka takut tidak diterima. Mereka itulah orang yang bersegera dalam kebaikan. Ternyata ketika itu sudah ditafsirkan langsung oleh Rasulullah SAW ayat tersebut. Ternyata banyak orang pada saat itu, ya, ada hamba-hamba Allah ini sudah melakukan sebegitu banyak amal, tapi tetap takut dia tidak diterima. Takut tidak diterima, takut tidak diterima. Ya, seperti yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, jangan engkau ungkit amalmu di depan Rabbmu untuk memperoleh pahala yang banyak. Kau salah ungkit-ungkit amalmu di hadapan Rabbmu. Berapa sih yang sudah kau lakukan amal untuk masuk surga itu? Mau hitung-hitungan sama Allah. Ya Allah, aku sudah melakukan amal ini, amal itu, masih saja saya susah. Lah, hitung-hitungan sama Allah. Ya, pede banget sih diterima apa? Jangan-jangan kita semua yakin diterima kali itu ya. Sementara pada zamannya, pada zaman keemasan, Rasulullah SAW sudah menafsirkan ada sahabat-sahabat melakukan amal-amal soleh tapi masih takut nggak diterima. Itu tafsir dalam ayat itu, takut nggak diterima. Makanya rasa khauf dan raja itu harus berbarengan. Ya, rasa takut dan harap. Takut nggak diterima, harapan dikabulkan. Persentasenya berapa itu? Persentase antara harapan dan rasa takut 50-50 ya. 50-50 kalau bahasa kita apa? 0. Ya. 50-50 di tengah, 0. Ya, takut nggak diterima dan berharap diterima. Kalau kata anak muda sekarang, harap-harap cemas. Disingkat lagi sama mereka, A2C. Wah, hebat, keren. Ya, orang tuanya juga ikut-ikut sekarang. Ya, harap-harap cemas. Ternyata dalam kita meminta kepada Allah, permohonan kepada Allah, itu aja sudah harus punya rasa takut gak diterima dan harapan diterima. Gimana kita memahami ayat itu dalam surat 7 ayat 55? Coba lihat. Surat Al-A'raf, ya, ayat 55. Coba ayat 56-nya. Ayat 55-nya terkait dengan ayat 56-nya. Mau dibaca semua apa satu ayat aja? Satu aja. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufa wa tam'a. Khaufa wa tam'a. Ya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak diterima dan harapan akan dikabulkan. Ya, sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Takut nggak diterima, harapan diterima. Harap-harap cemas.
Tahunya kita kapan? Apa semua yang kita minta kita tahu bahwa Allah sudah kabul? Enggak. Allah rahasiakan juga. Cuma kita aja karena ketidaktahuan, saya udah minta sama Allah tapi nggak dikasih-kasih. Kecewa sama Allah. Akhirnya berhenti berdoa gitu ya. Habis nggak dikasih-kasih gimana? Padahal boleh jadi Allah sudah kasih, cuma kita aja nggak tahu. Karena pengkabulan doa kepada seorang hamba yang mukmin itu dirahasiakan oleh Allah. Kalau tidak dirahasiakan nanti semua jadi istidraj. Ya. Ternyata kalau setiap doa kalau dikabulkan juga bahaya. Karena manusia punya sifat tergesa-gesa, kata Allah. Manusia punya sifat tergesa-gesa. Pengen buru-buru. Dan mereka kadang meminta keburukan seperti minta kebaikan. Bagaimana kalau keburukan dikabulkan? Karena manusia bersifat tergesa-gesa. Kita ini semua ini tergesa-gesa dalam segala hal. Padahal ada juga yang boleh tergesa-gesa. 6 hal yang sudah saya jelaskan di Muara Gembong. Karena ada sebagian sahabat saya hadir, saya nggak usah ulang lagi, nanti tanya aja kepada yang hadir kemarin. Ya. Oleh karenanya kembali kepada perkataan Rasulullah SAW tentang ayat tersebut. Seperti yang dikatakan tadi, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah dan putranya Ismail, yang difirmankan Allah, yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam surat Al-Baqarah ayat 127 dan 128, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berkata, ya Rabb kami, terimalah daripada kami amalan kami. Ini Nabi, dua-duanya Nabi, bapaknya Nabi, anaknya Nabi. Kita punya anak bakal jadi ustadz nggak? Bapaknya ustadz, anaknya jadi ustadz nggak? Belum tentu. Ya. Tapi Ibrahim punya anak dua-duanya Nabi. Masya Allah. Allah kabulkan permohonan Nabi Ibrahim karena kekasih Allah. Dua-duanya Nabi. Ya, jadi keturunan Nabi. Makanya Ibrahim alaihissalam dikatakan bapaknya para Nabi. Ya, dikatakan bapaknya para nabi itu dari keturunan Ibrahim alaihissalam banyak nabi yang diutus. Ya, contohnya Nabi kita Muhammad SAW dari keturunan Ibrahim. Ya. Kemudian sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukilah kepada kami cara-cara tempat-tempat ibadah kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Di antara petunjuk Rasulullah SAW, amalan yang diyakinkan diterima karena janji Allah sedikit tapi terus menerus, sedikit tapi terus menerus, dicintai Allah. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, jangan engkau memperdulikan tentang diterima apa tidak, lakukan saja terus menerus. Ya. Nah, baru perkataan ulama tadi saya katakan. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, ketika membicarakan faedah melakukan puasa Syawal, babnya adalah puasa Syawal. Ya. Beliau rahimahullah berkata, kembali lagi melakukan puasa setelah puasa Ramadan itu tandanya amal diterima. Ya. Karena
Karena Allah jika menerima amalan seseorang, Allah akan memberi taufik untuk melakukan amalan berikutnya. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama-ulama salaf, balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Oleh sebab itu, siapa yang melakukan kebaikan lantas diikuti dengan kebaikan selanjutnya, maka itu tandanya amalan kebaikan yang pertama diterima oleh Allah. Itu tanda. Ya, nggak usah pede. Itu tandanya. Ya, tapi perhatikan kebalikan kalimatnya. Sedangkan yang melakukan kebaikan lantas setelahnya malah dia melakukan kejelekan, maka itu tandanya tertolaknya amal. Ya. Jadi apa katanya? Ibnu Rajab Al-Hambali kemudian mengutip dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-60. Al-jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi kebaikan yang diiringi dengan kebaikan, itu artinya semoga amal-amal kita diterima oleh Allah. Jadi kalau mengukur diri sendiri selama tidak ujub itu diperbolehkan. Ya Allah, alhamdulillah Engkau mudahkan aku melakukan amal-amal ini, semoga Engkau terima. Ya, mudah rasanya jasad ini dibawa amal lagi, amal lagi, amal lagi. Tapi setelah kita melakukan amal soleh, males bawaannya berikutnya, jangan-jangan nggak diterima amal ini. Lebih baik mana kita berprasangka nggak diterima apa diterima? Kalau kita merasa sudah diterima, bisa berhenti beramal, udah cukup. Tapi kalau kita ini selalu merasa nggak diterima, belum diterima, kita terus berupaya untuk melakukan amal-amal yang banyak, supaya nanti ketika dibuka di akhirat kelak, ternyata banyak amal yang diterima oleh Allah. Jadi jangan merasa cukup. Orang yang merasa cukup dalam amalnya, dia tertipu dengan dirinya sendiri. Dia sudah merasa diterima, padahal belum tentu semuanya diterima. Salat yang kita lakukan aja, Rasulullah SAW hanya bersabda 50, artinya 1/2, 50%. 50%-nya mau cari di mana? Ya mungkin ada amal-amal anak sunnah yang lain ya, yang bisa kita tutupi. Kemudian atas perkataan yang lain yang diutarakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, suatu pelajaran yang bisa kita petik adalah perkataan. Ya, di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Makanya orang kalau berbuat maksiat itu selalu ingin berbuat maksiat lagi. Karena dikatakan berarti amalan menarik, dikata perkataan para salaf itu, amalan itu tergantung selanjutnya. Amalan tergantung selanjutnya. Gimana tuh? Sudah melakukan kebaikan, dilihat kebaikan apa lagi yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita melakukan maksiat, berarti maksiat itu manggil-manggil juga temennya. Ayo lakukan lagi, udah kepalang tanggung, kepalang basah gitu. Udahlah, itu bisikan rayu setan, itu bermaksiat kepada Allah. Itulah bahaya yang tubuh ini. Semakin kita pakai untuk taat kepada Allah, semakin banyak ketaatan yang bisa kita lakukan. Tapi kalau sudah dipakai satu kali aja bermaksiat kepada Allah, ini berarti maksiat lebih kuat daripada kebaikan. Maksiat itu lebih menarik dibandingkan dengan kebaikan. Itu kata Allah kok begitu. Ya. Jadi keburukan itu tidak sama dengan kebaikan, walaupun keburukan itu lebih banyak menarik hatimu. Benar gak? Keburukan itu menarik hati, kebaikan menarik hati enggak? Enggak. Ya kan? Coba lihat dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat yang ke-100. Nah, 100 pas. Surah Al-Maidah 100.
Qul la yastawil ya khabitha wat thayyib. Khabith itu segala kejelekan. Ya. Walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik. Nggak sama, kata Allah nggak sama. Keburukan dan kebaikan itu nggak pernah sama kok. Pasti ada beda. Nggak bisa disamakan. Meskipun yang banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Ya, jadi yang buruk itu kata Allah lebih banyak menarik hati kita ini. Ya, maksiat itu memang menarik. Ini bukti kok. Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi kalau kita sudah melakukan keburukan, berarti sudah keburukan yang selanjutnya. Ya. Kemudian, oleh karenanya, orang-orang yang terdahulu itu, sebagaimana yang diajarkan dari budaknya Ummu Salamah, dia mendengar Ummu Salamah menyampaikan hadis bahwa Rasulullah SAW berdoa sesuai sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini hadis yang diberikan langsung. Jadi Ummu Salamah berkata Rasulullah SAW kalau setiap sholat subuh itu baca doa ini. Ya. Doa ini dibaca oleh beliau setelah sholat subuh. Ini dalil yang mengatakan setiap beliau selesai sholat subuh, beliau baca dalil ini. Ya, beliau baca doa ini. Boleh nggak doa ini baca di setiap sholat? Ya, saya boleh. Karena ini bukan dalil penetapan. Ya, ini adalah sebagaimana penyaksian yang disaksikan oleh Ummu Salamah. Rasulullah SAW selalu baca setiap salat subuh, karena subuh itu memulai startingnya itu kan subuh ya. Nah, makanya Fudail bin Iyad rahimallahu berkata, sesungguhnya amal ibadah itu jika dikerjakan dengan ikhlas karena Allah, namun caranya tidak shawab itu tidak sunnah, tidak muttaba'ah kepada Rasulullah SAW, maka jangan harap itu diterima, kata beliau. Ya. Demikian pula sebaliknya, amal ibadah jika dikerjakan dengan cara yang benar namun niat ikhlasnya meleset, tidak cukup hanya ikhlas, harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengharap wajah Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, hadis ini semua kita sudah hafal. Apa maksud hadisnya? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Di sini di sini Rasulullah SAW mempergunakan amal. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mempergunakan man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa membuat satu amalan, tadi amal ya, amal itu perbuatan ya, yang tidak ada contoh dari kami maka tertolak. Tapi dalam hadis kedua, barang siapa yang membuat satu perkara baru dalam urusan agama kami, maka itu ditolak ya. Nah, adapun sebagian tanda-tanda yang diterima amal adalah wah, banyak lagi nih. Ada berapa ini ya? Ada 6 hal. Gak keburu, satu aja ya. Jadi dari tadi ngapain aja? Pertanyaan, dari tadi ngapain aja? Dari tadi mukadimah itu sesuai dengan yang disusun oleh beberapa ulama kita. Ini kan perkataan para ulama terdahulu yang kita kutip ya. Mukadimahnya udah segitu banyak. Satu aja tanda diterimanya amal, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, tidak mengulangi perbuatan maksiat dan dosa. Tidak mengulangi.
Apabila seorang hamba merasa benci terhadap dosa-dosa dan ia benci untuk mengulangi lagi perbuatan dosa dan maksiat tersebut yang dia lakukan, maka ketahuilah bahwa ia termasuk orang yang diterima amal dan tobatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yasirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat yang keji dan menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah? Dan mereka tidak meneruskan dan tidak mengulangi maksiat yang pernah mereka kerjakan. Oh, itu rupanya syarat. Ya, tandanya diterima karena mereka tidak mengulangi lagi perbuatan itu yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, tidak mengulangi maksiat lagi setelah dia lakukan, berhenti daripada maksiat itu. Jadi ini tandanya tobat diterima dan amalnya diterima, sekaligus tobat dan amalnya diterima, ya, karena dia tidak mengulangi, ya, dia tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, adapun jika seorang hamba ingat akan perbuatan dosanya lalu ia merasa senang dan menikmatinya, maka taubatnya tidak akan pernah diterima. Ya, dan amalnya pasti ditolak meskipun ia hidup 40 tahun dalam keadaan demikian. Ulama-ulama terdahulu selalu membawa 40 tahun karena rahasia 40 tahun bukan berarti pintu tobat ditutup, tapi berat. Ya, kalau udah 40 tahun masih juga belum bertobat, berat, bukan ditutup. Tidak ada istilah pintu tobat ditutup sebelum napas sampai di kerongkongan dan sebelum matahari terbit dari barat. Allah membuka tangannya, ya, untuk menerima tobat hambanya yang melakukan dosa pada malam hari, lalu siang harinya terbuka tangan Allah untuk menerima tobatnya, dan sebaliknya. Sampai kapan, kata Rasulullah SAW? Sampai matahari terbit dari barat. Berarti pintu tobat nggak pernah ditutup. Cuma kalau sudah 40 tahun, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sudah berat. Ya, sudah berat. Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, barang siapa meminta ampun kepada Allah dengan ucapan lisannya sementara hatinya masih terikat dengan perbuatan maksiat, yakinlah bahwa keinginan untuk mengulangi lagi perbuatan maksiatnya maka ditolak. Pintu amalnya tidak diterima tobatnya. Jadi ada kita ini mohon ampun deh, mohon ampun sama Allah, khusyuk betul, tapi hati kita masih terikat dengan yang ingin kita lakukan perbuatannya. Ini biasanya kalau maksiat, karena maksiat itu paling berat untuk seseorang berhindar karena di dalamnya ada syayatin. Jadi kalau ada orang yang lisannya sih memang betul istighfar terus, tapi di samping istighfar dia juga masih berkeinginan untuk berbuat maksiat lagi, ini berarti tandanya nggak diterima, tidak diterima amalnya, tidak diterima tobatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan baru 1, 5 hal lagi kita simpan bulan depan. Baru 1, tapi 1 ini kalau kita amalkan, insya Allah 1 aja dulu dah, ya, 1 aja dulu, ya. Jangan keterikatan, bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat. Arti sebenar-benar tobat itu, karena sudah tahu kan, pertama menyesal, kedua berjanji tidak mengulangi. Tadi itu ayatnya sudah kita baca, berjanji tidak mengulangi itu ayat loh, ya. Adakan perbaikan, tetap di jalan yang lurus, hijrah apabila lingkungan sudah tidak bisa diharapkan, hijrah secara fisik
Berangkat daripada keburukan kepada kebaikan itu hijrah. Tapi kalau lingkungan sudah tidak bisa diharapkan, berhenti dari lingkungan itu. Jangan bergaul, maksudnya berhenti, gak usah bergaul dengan orang-orang rusak, nanti kita ikut rusak juga. Jadi 5 syarat tobat, biasanya 3 yang kita kenal. Ternyata tobat yang benar itu ada tambahan 2. Yang kata para ulama yang paling berat yang satu ini, istiqomah itu yang paling berat. Ternyata yang paling berat itu istiqomah. Ya, udah bertobat, tetap di jalan yang lurus tadi, itu yang paling berat. Itu istiqomah. Dan adakan perbaikan. Kalau tidak ada perbaikan, taubatnya bohong itu. Tadinya sholat subuhnya telat. Setelah tobat, nggak telat lagi. Kalau masih telat juga, awas itu. Bohong itu. Bohong tobatnya. Ya kan? Itu namanya tomat. Habis tobat kumat. Itu namanya tomat, Pak. Ya, tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Pas lagi tobat meninggal, alhamdulillah. Pas lagi kumat meninggal, naudzubillah. Musibah betul itu. Baik, segitu dulu, insyaallah. Oh ya, ada yang biasa kita sudah tahu, 2 ayat yang saya mau sampaikan. Syarat tobat itu yang paling berat dalam surat 20 ayat 82. Surat Toha ayat yang ke-82. Ini kata ulama yang paling berat. Istiqomah tadi. Ya. Surat 20 ayat 82. Wa inni laghaffar. Ya. Lamin taba wa amana wa amila shaliha tsumma ihtada. Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertobat, beriman, amal soleh. Coba bertobat, beriman, lakukan amal soleh, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Tetap di jalan yang benar ini adalah istiqamah. Tetap di jalan yang benar, istiqamah. Itu yang paling berat. Ya, kadang-kadang kita kan tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Nah, pertanyaannya mungkin nanti, gimana sih kalau tobat kumat, tobat kumat? Gitu. Ada hadisnya kok kita mau baca. Ya, bukan katanya. Kemudian adakan perbaikan, surat 2 ayat 160. Kalau tidak ada perbaikan, ini tobatnya perlu ditanya ini. Jadi harus beranjak. Yang hijrah yang dimaksud oleh para ulama itu sepakatan dari perbuatan yang tidak baik lebih baik. Nah, itu tobatnya berarti diterima oleh Allah. Surah Al-Baqarah ayat 160. Ya. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Ya, wa ana tawwabur rahim. Tahu nggak doa Rasulullah SAW sehabis sholat duha? Siapa yang tahu doa setelah sholat duha? Innaka anta tahu. Saya nggak bawa apa-apa lagi untuk kasih hadiah ini. Ya, Allahumma ghafirli wa tub 'alaiha innaka anta tawwabur rahim. Ini wa inna tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah. Jadi kita mau ampun itu ternyata dibaca setelah sholat duha. Ya, doa. Nah, walaupun tidak mesti, tapi itu doa yang dibaca setelah sholat duha. Allahumma firli wa tub 'alaiha innaka anta tawwabur rahim. Ampuni aku ya Allah. Ya. Dan wa tub 'alaiha, aku bertobat kepadanya. Apanya? Kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Dalam ayat ini, kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah taubat yang aku terima, dan akulah yang Maha Penerima Taubat. Ada footnote-nya nggak di situ? Ada yang punya footnote-nya nggak? Surat Al-Baqarah ayat 160. Ada Quran yang ada catatan kakinya nggak? Ada, Bapak Suni bawa tuh. Coba. Mengadakan perbaikan berarti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik
menghilangkan akibat-akibat jelek dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Adakan perbaikan itu adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk menghilangkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi kalau kita udah tobat masih tidak adakan perbaikan, berarti tobatnya dipertanyakan. Jangan-jangan tomat. Baik. Sekarang, tapi kan belum nanya ya. Kalau belum nanya ngapain dijawab ya? Ya udah, nanti aja. Silakan yang mau bertanya setengah jam. Saya pikir ada yang mau nanya. Gimana kalau dosa mohon ampun, dosa mohon ampun, dosa mohon ampun, gimana tuh ya? Ya selama dia masih sempat mohon ampun, harapannya mudah-mudahan terima. Ya. Tapi yang dikhawatirkan apa? Dosa, mohon ampun, dosa. Tidak diberi kesempatan untuk mohon ampun, itu lebih bahaya. Ya, yang paling bahaya itu Allah tidak memberi kesempatan kepada hambanya untuk bertobat. Maka sebuah keniscayaan Allah campakkan ke dalam nerakanya Allah. Jadi kesempatan yang diberikan Allah sebentar saja untuk kita ini, insya Allah bermanfaat. Ya, baik, silakan. Siapa mau tanya? Oh, tutup dulu. Kebiasaannya tutupnya di akhir. Iya. Oh, nanti kita tutup lagi. Oh, mungkin karena rekaman ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.